Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Giri Wibowo yang biasa posting kemarin itu terakhir tentang kura-kura darat. Karena emang kura-kura darat itu hobi saya. Saya juga sekarang mau review busur dari Boyo Archery. Ya benar, karena emang saya juga hobi main panahan. Ya, saya nge-review busur ini bukan karena saya pribadi ingin nge-review, karena permintaan dari boyernya, Kang Boyo. Saya kenalnya Boyo ya, tapi ternyata rekening dan pengirimnya itu namanya Pak Suryono. Jadi Kang Suryono atau Kang Boyo lah, lebih enaknya biasanya dipanggil dari nama Bonya. Jadi Bonya itu yang tenar Boyo. Dia ada di Jakarta. Saya juga mungkin sudah bertemu, mungkin juga belum sama boyernya, karena kenal dari dunia maya aja. Nah, Kang Boyo ini minta tolong untuk di review busurnya. Jelas review dari saya sifatnya sangat subjektif. Dari segala keterbatasan saya hobi mana, tidak ahli-ahli banget, jadi biasa-biasa aja. Tapi boyernya minta di review, ya kita review langsung dari unboxingnya. Jadi nggak tanggung-tanggung lah, jadi reviewnya mulai dari baru datang. Oke. Boxnya seperti ini. Pengiriman pakai kurir apa nih? Pakai JNE, dikirim kemarin, sampainya 1 hari. Sampai 1 hari. Jadi dikirim kemarin, sekarang sampai lah. Jadi dari sisi kurir memang itu di luar dari boyer ya, artinya ya amanah, bagus, 1 hari sampai, sama-sama Jakarta. Boxnya juga bagus, kotak, insya Allah safety seperti ini. Ntar kita buka dalamnya. Biasanya saya dapat kiriman busur itu satu busur dililit pakai bubble wire, bentuk busurnya masih kelihatan, dan itu aman juga sebenarnya. Cuma ini lebih enak dilihat karena ada box kotaknya tertutup, tidak berbentuk busur waktu dikirim. Oke, sekarang kita coba buka ya. Oke, saya udah buka ujungnya, coba tarik. Kosong. Nah, ini bentuk busurnya di dalam kardus, masih diplastikin lagi. Sekarang kita coba buka plastiknya ya. Bismillah. Ini ada stringnya dibungkus terpisah. Stringnya dari Dacron, dibikin warna-warni. Nah, dibikin warna-warni, bagus, menarik. Walaupun hitam sama-sama Dacron, biru sama-sama Dacron, tapi ini dibikin warna-warni ya, jadi lebih menarik lah. Berapa play ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14 play. Cukup aman, 14 play. Busur ini 30 lbs dengan 14 play, aman banget insya Allah. Servingnya juga bagus. Servingnya ini bagus juga servingnya. Nah, ini dia bikin stringnya juga bagus. Kenapa bagus? Karena dia, kalau string yang menurut saya bagus itu string ketika seperti ini di jembreng seperti ini, dia panjangnya tidak sama. Jadi yang ini di bagian bawah, yang lebih panjang ini bagian bawah. Jadi ada beberapa string dia bikinnya center begini. Tapi menurut saya yang oke, yang servingnya pas, nantinya tepat di aeropas dan ada cukup jarak, itu yang seperti ini. Begitu di jembreng dia panjang sebelah, yang bawah adalah yang lebih panjang. Busurnya ini 30 lbs. Oh ya, ini sebenarnya busur bukan buat saya, tapi busur buat istri saya, 30 lbs. Jadi istri saya minta
minta busur kedua lah istilahnya. Insya Allah memanahnya senang minta busur kedua. Nah, saya coba searching dari pandangan mata, ngelihat di dunia maya ya, di Facebook dan di WhatsApp, Kang Boyo secara secara dilihat dari foto-fotonya bagus, cuma kita lihat aja ntar seperti apa nih. Ini 30 lbs fiber bending, tapi dia bilang lamination style, tapi ya bener ini lamination style, karena kalau ngelihat dari siahnya, nah ini siahnya, ini kayak busur-busur laminasi, itu siahnya seperti ini. Jadi di sini ada seolah-olah ini laminasinya, fibernya, terus siahnya ini kayunya, core, terus dicepit. Nah ini seperti ini. Nah ini benar-benar siah lamination style, bukan laminasi beneran tapi lamination style. Cukup detail buatnya, kayunya juga bagus. Ini finishingnya pakai apa nih istilahnya, veneer ya, plastik lah, dia ditempel. Jadi seolah-olah seperti kayu, cantik, cukup cantik sekali. Ini lihat listnya tuh, bagus. Oke, siahnya di cat hitam. Ini fibernya di insert dari sini kayaknya. Nah ini diisi sama kayu, jadi insya Allah kuat, apalagi ini cuma 30 lbs. Benar-benar lamination style yang diiklankan, berasa lamination stylenya. Oke, terus oh ya, dia bilang lamination style juga. Saya ada busur laminasi, mungkin bisa dibandingkan ya. Sebentar saya ambil. Nah ini laminasi beneran. Ini busur fake. Nah ini siahnya bener kayak yang tadi Kang Boyo, kayak laminasi. Coba kita ini. Nah ini dia, kira-kira seperti ini. Nah mirip ya laminasi ya. Ini fake. Oke, laminasi. Terus ini fake, kita simpan dulu. Kita lihat handle-nya bagian bawah, ini bagian eropasnya lebih ramping. Bagian handle eropasnya itu lebih ramping daripada bagian bawah untuk yang di gripnya, yang dipegang sama tangan kita. Ini salah satu kenapa saya minta tolong Kang Boyo untuk buatin busur. Beli Kang Boyo. Jadi karena salah satu handle ini saya suka nih, handle seperti ini. Ada busur-busur lokal juga handle seperti ini, ada Aromiu, terus ada yang saya punya tuh ada Ahats juga seperti ini modelnya. Nah ini Boyo juga seperti ini, saya suka nih handle seperti ini. Ini juga bulatnya insya Allah pas di tangan saya. Ini eropasnya ramping, saya suka. Dan ini ternyata mungkin teman-teman meniru atau memang pas aja secara kebetulan. Ini sama nih seperti fake. Ini fake. Waduh sebentar, ribet. Ini fake zaman dulu ya, klasik. Ini fake yang long, yang panjang, bukan yang sipahi. Nah kalau yang sipahi, dia antara bawah sama atasnya itu sama eropasnya. Nah kalau fake yang lama itu, yang bawahnya lebih besar, yang eropasnya tuh lebih ramping. Jadi sama nih busurnya Kang Boyo sama handle-nya fake tuh mirip-mirip. Nah jadi ada beberapa busur yang simetris, handle-nya ada juga. Nah ini yang handle-nya sama, atas bawahnya sama, bagus juga. Cuma saya lebih suka yang tadi, yang model tadi, yang atasnya ramping, bawahnya agak gendut. Ini fake sipahi, yang tadi fake yang long. Oke lanjut, balik lagi ke busur Kang Boyo.
Handle-nya dilapis pakai kulit. Nah, ini kulit beneran nih, baunya bau kulit. Kulit, terus aeropasnya dari skin ray. Skin ray itu apa, ikan pari, kulit ikan pari. Kulit ikan pari ini kalau ngamplasnya nggak bener, aeronya bisa kemakan, dia tajam soalnya kayak amplas. Tapi ini rasanya udah halus banget. Jadi insya Allah aeronya aman, tidak terkikis. Nah, insya Allah ini awet banget ini. Ini nggak kemakan sama aero, ini keras banget, awet banget. Oke, sekarang ternyata ini busurnya jenis Turkish. Ada dogojinya. Nah, dogoji. Nah, ini dogojinya tuh. Dogojinya besar dan cekok ke tengah. Nah, insya Allah nih fungsinya nantinya bisa untuk menghindari twist. Jadi dengan dogoji seperti ini menghindari twist dan nggak kontak sama sianya, non kontak lah istilahnya, non kontak sia. Jadi seringnya itu nggak kontak langsung dengan sia. Mungkin vibrasinya akan berkurang, cuma saya nggak terlalu aware juga mau vibrasi sama handshock karena ya fiber bending ya seperti itu gitu. Ada vibrasi, ada handshock, ya kita handle aja, kita nikmati lah. Nah, ini dogojinya cukup besar dan jauh dari jauh dari siahnya, jauh dari limnya ini. Insya Allah dia nggak kontak dengan si lim. Untuk menghindari twist bagus pakai dogoji. Bahan dogojinya kayu dicat. Oke, ini ansringnya seperti ini. Oke, panjangnya knock to knock kita ukur. Knock to knocknya 120 cm. 120 cm ini tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Jadi ya sedang-sedang aja. Insya Allah cukup lah. Ternyata waktu ngukurnya ada tulisannya Boyo tuh. Boyo. Saran saya tulisannya kalau bisa lebih bagus lagi. Busurnya udah bagus banget, tulisannya nggak jelek, tulisannya biasa gitu. Jadi kalau bisa bagus lagi gitu. Ya banyak lah tulisan-tulisan yang bagus. Cara ngeprintnya atau saya juga nggak ngerti, tapi ya contohnya kayak yang ini kan. Ini kan tulisannya bagus tuh. Atau busur-busur yang lain juga bagus. Tapi nggak masalah, ini nggak mengurangi fungsi. Cuma ini juga ada nilai pondage sama tarikannya 30 di 28. Oke. Oh iya, ini saya kenapa pilih warna terang? Bukan saya yang milih sih, istri yang milih warna terang. Karena tadinya istri minta dilukis-lukis. Cuma saya nggak tahu nih ngelukis ada di mana. Mungkin ntar kalau yang tahu ngelukis yang bagus di mana bisa info di komen. Jadi paling nggak dasarnya saya bikin terang dulu aja. Ntar suatu saat pengen ngelukis ya jadinya tinggal dilukis. Insya Allah kalau ada duit tambahan dilukis lah. Karena busur juga harus cantik ya biar nggak bosan. 120 knock to knock. Susah bayangin ya. Kurvanya juga seperti ini, susah bayanginnya. Kita bandingkan dengan Veksi Pahi, kayaknya ini mirip-mirip. Orang kalau tahu Veksi Pahi kan dia udah tahu ya standarnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, ini kira-kira kurvanya seperti ini tuh. Karena kalau dikasih tahu panjangnya aja dia nggak bisa bayangin tuh. Iya panjangnya segini, bentuk kurvanya seperti ini, tapi pembandingnya apa gitu. Nah, pembandingnya alhamdulillah saya ada Veksi Pahi. Yang insya Allah kalau Veksi Pahi itu standar dia segini-segini aja gitu. Nah, ini dia pembandingnya. Nah, coba di terawang-terawang. Ini kok mirip banget ya. Iya, ini bendingannya mirip banget. Mirip banget. Dari panjangnya, ini knock to knocknya mirip 120-an ini. Ya, kurang lebih setengah senti, 1 senti paling. Kurvanya juga sama. Kurvanya sama tuh, sama nih saya lihat. Nah, tuh kurvanya sama banget kan? Oke. Ini perbandingan dengan Veksi Pahi. Kurvanya seperti ini.
Oke. Satu lagi yang saya suka dari boyernya ini, Kang Boyo atau Kang Suryono ya, Kang Boyo aja lah, dua suku kata lebih mudah. Dia waktu buat ini bener-bener tahapan prosesnya dia update ke buyer tanpa diminta, dan dia dari awal udah bilang bahwa nanti saya update tiap prosesnya gitu. Jadi 2 hari dia ngebanding yang kiri, 2 hari berikutnya dia ngebanding yang kanan, hari berikutnya dia udah berbentuk busur tapi masih mentah, itu diupdate terus sampai dia berhalangan karena pergi kemana. Kang, aneh berhalangan paling enggak 3 atau 5 hari, saya lupa, ada di WhatsApp itu nggak update ya. Oke, saya nggak minta, padahal nggak minta diupdate, tapi diupdate sampai akhirnya jadi mau pengiriman. Jadi saya lunasin setengahnya saya, karena di awal buat tanda jadi bayar 50%. Setelah itu udah mau dikirim, difoto, udah di packing rapi, saya bayar 50% lagi plus ongkirnya. Jadi ini nilai plus ya. Saya ada beberapa buyer yang tidak update, ditanya baru diupdate. Ya nggak apa-apa sebenarnya, itu wajar. Tapi ini di luar kewajaran. Kang Boy ini di luar kewajaran, dia update sendiri tanpa ditanya gitu. Dan alhamdulillah ya bisa dibilang tepat waktu, karena diupdate jadi kita tahu nih busur sampai mana progresnya. Nah, itu kayak pembeli kayak dibikin spesial. Jadi diupdate, pembeli dibikin spesial, nggak ditanya pun diupdate, kita tinggal oke siap Kang, terima kasih update-nya, udah tinggal gitu aja. Oke, sekarang coba kita string. Kita string dulu ya. Nah, ini setelah di string busur ya. Oke. Ini stringnya nggak saya pelintir-pelintir, nggak saya putar-putar, apa adanya, belum saya setting. Saya rasa udah cukup pas tanpa dipelintir. Ini braseknya udah cukup sekitar 2 bulan. Kita ukur braseknya ya. Nah, ini mungkin mirror ya, bolak-balik ya. Ntar coba diedit kalau bisa, kalau nggak diedit ya kayak gini lah, sekitar 19,5. Jadi braseknya 19,5, ciri khas busur Turkish. Braseknya agak tinggi. Oke lah ini. Selanjutnya nanti kita tes kurva di drawnya seperti apa. Terus kita juga tes shoot sedikit aja, karena ini busurnya istri. Ntar saya minta izin dulu ke istri, boleh dites shoot apa enggak. Kalau boleh kita tes shoot. Nah, ini udah kita string seperti ini. Gripnya juga pas buat saya, pas banget, enak banget. Tangan istri saya sih lebih kecil, tapi ya insya Allah masih dalam range start. Kita coba ke istri saya, tapi ntar yang kita shoot saya. Oke, kita lanjut buat buat test shoot. Sebelumnya tadi kan belum ada knock point ya. Sementara saya buat pakai Tensoplas adanya aja. Nah, saya biasanya kalau buat knock point itu saya punya fish meal, ukurannya udah selalu sama. Nih ada tandanya. Tuh ada tandanya. Ini tuh di sini harusnya. Tadi waktu buat tuh. Jadi nah ini yang warna hitam. Nah, yang warna hitam ini itu dia adalah tanda tempat knock point-nya. Jadi standar. Busur-busur saya sama knock point-nya tingginya berdasarkan fish meal ini. Teman-teman juga disarankan ya yang main HB pakai fish meal. Walaupun ada pakai begini kayak berapa di atas jempol 1, cuma ya udah jempolnya dimasukin ke fish meal aja, fish mealnya ditandain. Jadi kalau jempolnya bengkak atau jempolnya ini kita udah punya standar. Ini standarnya kayak fish meal. Test shoot 30 lbs, pakai aeronya carbon mix. Ini beratnya sekitar 33
gram, berat banget, tapi nggak apa-apa, tes sudah cuma jarak dekat aja. Cuma mau ngeliatin performa busur sama kurvanya ketika ditarik. Oke, sekarang kita tes shoot busurnya. Teman-teman mungkin bisa lihat kurvanya seperti apa. Saya coba experience-nya seperti apa ya. Busurnya enak, handshock sama apa namanya vibrasinya tidak terlalu kencang, dan saya juga tidak bisa terlalu membandingkan banget. Sekali lagi ini subjektif, tapi ini buat FG bending bagus banget, buat kelas FG bending bagus banget, harga standar. Kalau menurut saya recommended kalau teman-teman mau coba gitu. Kalau buat saya sih recommended, dari busur-busur yang saya punya bagus-bagus semua juga sebenarnya, buyer-buyer lokal ini juga termasuk yang bagus. Buat akurasinya ya di jarak 6 meter masuklah, alhamdulillah. Ya dilihat hasilnya boleh. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ini dikalungin dulu. Wah, ini kamera depan ternyata, berarti diginiin sebentar. Kita cepet aja. Nah, ini hasilnya. Oke, cukup grouping ya. Oke, alhamdulillah. Sekian review dari saya. Semoga bermanfaat buat Kang Boyo yang minta di review ya. Kalau buat teman-teman yang nonton, insya Allah juga bermanfaat juga buat referensi busur-busur lokal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.